Vitality. Dan ya masih dengan ya karakter yang memilih ya berarti akan ada Prayo ke arah mana nih dari Bigetron. Bandnya masih sama soalnya ada Cici, Joy, lalu dijawab dengan adanya One dan juga Isunchin. Jadi away-nya di Bigetron, berarti Bigetron yang pilih game kedua. Mereka memilih untuk dari first-nya. Dan kalau kita lihat dari Arlot ya, ini ya sebenarnya fine-fine aja untuk Bigetron. Karena tadi juga mereka first pick-nya Baxia, jadi nggak terlalu terjawab juga. Ini paling last pick-nya sih untuk Onyx nih, karena tadi Onyx langsung responnya dengan bagus banget. Lancelot, obvious. Berarti ini Selena lagi, Ben? Selena lagi, Ben, nggak masalah. Gue juga setuju nggak masalah. Balik lagi, First kalau pick-nya misalkan shifting nggak? Masih. tetap sama. Masih sama juga. Tapi kan sekarang belum tentu sebagai jungler. Oke, tapi sekarang tetap Lancelot dulu dong. Tetap Lancelot dulu nggak sih? Lancelot obvious lagi. Langsung Kayak ke sini. tipikal Coach Adi nggak sih? Kalau misalkan game pertama menang dengan draft yang sama, ya kenapa nggak pakai lagi? Kadang kalah juga tetap. Tapi aku penasaran sih kenapa Nail nggak coba tunjukin permainan Lancelot. First pick Lancelot gitu ya contohnya. Ya nggak masalah nggak sih? Iya. Ya tapi mungkin balik lagi, takutnya di invade habis-habisan sama Baxia-nya Kairi. Sama Povius. Sama Povius juga, karena kan second pick-nya bisa langsung ambil Povius dan Baxia juga. Nah ini mereka bisa ambil Gatot sekarang kah? Tapi terlalu ngebuka Baxianya ya? Iya, ngebuka Baxia-nya dong kalau begitu. Mau Kimi lagi? Boleh Kimi dulu atau mungkin mengambil hero-hero yang Parsa bisa... Chusin nggak favorit loh. Kalea. Akhirnya ya Ul ya. Oke. Ini Kalea tadi di game pertama juga soalnya nggak terlalu favorite. Wih, tapi kalau udah ada Kalea berarti kemungkinan dari Baxianya tetap ada di jungle dong. Tapi jangan lupa, ini gimana kondisinya mereka punya following up damage loh. Itu dia. Ini Berarti mereka nggak punya loh. di Apakah mereka akan goldnya. main Beatrix? Harus Beatrix nggak sih? Kayak best optionnya dari Kalea kan ya Beatrix. Iya. Kalau nggak di ban. Bisa di ban soalnya sama Onyx nantinya di second phase. Ya sangat memungkinkan ya untuk di ban. Atau di trade nanti jangan-jangan dikasih gitu sama Coach Adi. Bisa jadi. Asal di press di awal game. Masih sama ya. Oke, Gatot Kaca ya, biar jadi bantalan buat Kaleanya. Jadi Kaleanya emang kayak terpaksa buat ngangkat Gatot Kaca. Oke. Beatrix bisa masuk ke deretan ban atau bahkan Granger pun bisa ya. Nge-follow up. Dan nantinya Bigetron bisa ngerespon dengan ban ke arah Yves lagi. Salah satu counter tapi Wop tetap ya gak mau tergocek dengan adanya pemilihan Baxia. Fanny yang di ban. Oke. Tapi balik lagi ya, tadi kita udah sempat ngobrolin soal Beatrix juga. Kalau emang nanti Beatrixnya nggak ditutup di sini, berarti mereka udah sesiap itu untuk menjawab Kalea Beatrix. Oke. Harit masih sama ban-nya. Habis ini mungkin ban ke arah Chow. Ya, Chow. Tapi enggak sih. Karena kan udah langsung dibuka Gatotnya. Ya. Gatotnya udah dibuka. Udah bold statement itu. Udah. Iya. Udah kayak oke mau main nabrak santai. Tapi ya classical draft dari Onyx nggak sih? Kayak biasanya buat mid lanernya ditaruh di last pick. Yap. Biar Kalau benar-benar full of surprise. Kalau nggak gold laner yang dia udah disiapin tas surprise tapi ternyata dia pakai apa namanya? Pakai gold laner yang sudah terpredicted. Tapi ya Beatrix seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Itu ternyata udah diprediksi. Yap, makanya langsung ditutup juga dan mau mempersempit lagi ke arah gold lane-nya. Masih ada Granger. Kalau memang mau ditutup sama teman-teman dari Bigetron. Oke, Granger juga bagus di sini. Buat kedua-duanya bahkan Granger. Oh, mid-nya. Valen dulu ya. Oke. Buat sekarang kalau kita lihat dari Lancelot, balik lagi ya dia butuh banget untuk satu hero yang nantinya bisa ngepok juga dari jauh. Either one, Varsha atau Yves tetap bagus di sini. Hero yang bisa digunakan oleh Sam secara maksimal. Mungkin kalau misalkan Yves ya buat ini aja sih, buat menangin jarak juga lawan Matchup ya? Iya, lawan matchup. Ya. Oke, masih banyak pilihan sebenarnya ya. Untuk Pusing juga ya. agak sedikit pusing. Ini untuk draft ini kita bisa bilang karena Bigetron by Vitality butuh banget damage. Sedangkan power-powernya sudah diamankan semua nih. Oh, Bruno-nya. Sampai Bruno-nya pun. Karena bisa dibilang Bruno adalah salah satu hero yang memang punya damage dari awal. Yap. Hero Purify juga jangan lupa ya. Landingnya juga cukup kuat sebenarnya ya. Dengan Basic Command, dengan Haskell. Apakah mau gak mau ini menuju ke arah Granger? Disarankan kayaknya untuk kayak dibawa. Ayo pick Granger. Iya diarahkan ya. Ya, diarahkan.
untuk Ya. Granger juga soalnya kan minim escape tools ya sebetulnya. Kalau ketemu sama Assassin ini agak sedikit PR. Granger Glue nih gue lebih suka nih, Beb. Glue boleh. Ranger Glue gue lebih suka, Beb. Ya nanti last picknya tiba-tiba Varsha gitu kan. Biar Iya. nanti Grangernya kerepotan. Oke. Kena Feather Air Strike itu agak sedikit sedih juga sih. Tapi ya optionnya nggak ada lagi. Tapi Benedetta. Ya kan, Granger pasti udah diarahin banget ini. Oke, tapi setidaknya kita akan lihat EXP damage dari Shogun. Akan ada pembeda berarti. Ini baru. Ini baru nih. Ini akan bisa terlihat nih, Om. Oke, Ini baru akan- nanti ya kita lihat ya. Baru kita lihat apakah ada pembeda, apakah ada bumbu manis, ya kan? Karena memang baru terlihat ketika perform seperti ini ya, Profesor ya. Iya. Oke. Biar Last dikasih pick. ya. Dikasih waktu nih. Dikasih Oke, untuk melihat. Ini juga ngebuat dari Sarsnya agak sedikit dilema nih. Kalau Yves kayaknya agak berat karena mendingan Varsha yang ada escape. Iya. Lebih pasti juga kalau dikejar-kejar Benedetta nantinya. Burst-nya juga udah bisa nge-engage karena Benedetta kalau Yap. dia udah mulai masuk sembarangan. Ingat, jangan sampai Shogun offside. Ini offside, punishnya bukan main-main loh. Alright, kita akan langsung lihat karena ini tetap menjadi match point untuk Onyx. Mampukah ditutup dengan 2-0 ataukah Bigetron by Fatality? Menurut tahu, 1-1. draftnya? Draftnya aku dari Bigetron sekarang. Profesor KB. Aku penasaran dengan Shogun. Gimana Jadi- kalau kita kasih kesempatan buat Bigetron? Oke, 2 pick langsung menuju ke arah Bigetron. Mampukah Bigetron bangkit di game kedua atau bahkan sang Raja Langit akan mengamankan 2-0 tanpa balas? Soe Pelarena, bola tepuk tangannya! Let's go to the lane of down. Sabtu sore di Land of Down Menuju malam minggu ya. menuju malam minggu. Terlihat kembali Daniel dengan Baxianya. Tadi kita sempat bahas di pre-game 1 potensi Daniel dengan mechanical gameplay yang sekarang harus adaptasi lagi dengan membawakan ke arah tank jungler, bro. Ya, karena shifting metanya bener-bener variasinya banyak banget buat jungler ya. Ada yang bawa Ishin Shin, ada yang bawa Lancelot, ada yang bawa tank jungle. Jadi optionnya bener-bener tidak terbatas. Wow, tapi lihat early engage di awal. Perpasukan dari tim Onyx mereka sepertinya udah mulai harus sedikit sabar. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Dengan kondisi kali ini, para pasukan dari tim Bigetron, ada satu vision terlihat. Wow, aku kira tadi bakal ada trapping loh. Iya, enggak ya. Tapi, wap, tabrakan kembali terjadi. Oke, menuju ke arah Keyboy di depan sana, tapi masih memiliki Revitalize. Tidak mau terlalu terburu-buru, tapi dengan life skill yang sungguh kencang. Membuat Onyx yang bahkan kewalahan di arah tengah. Alright. Tapi ya ngelihat dengan adanya emblem yang tadi Festival of Blood juga dan Trial yang diharapkan dengan adanya Benedetta ini seperti apa sih Prof dari Bigetron? Udah pasti ya targeting ke belakang ya. Ini akan menutup bagaimana Varsha dengan Purify. Jadi kayak Suns akan langsung dipaksa dengan Petrify agar menggunakan Purify-nya. Nanti ketika nggak ada Purify baru bakal di-engage sama Finn. Oke, dengan kali ini kondisinya di mana Shogun akan coba di zoning out. Keyboy tahu bakal dia melakukan sedikit trapping dan itu berbahaya untuk Kairi. Walaupun Kairi kondisinya dia akan selamat, tapi chance yang keluar sangat tinggi. Retribution, Pattern Execution, apapun itu. Yap. Dan juga melihat ya bagaimana River yang sekarang dikuasai oleh Bigetron by Vitality. Apalagi EXP-nya menang jalan banget nih sekarang. Dapat. Benedetta. Tapi Turtle sudah muncul. Akankah ada pertukaran tapi Lutfi ditabrak? Bang coba langsung di cover now, dia bottom lane Keyboy Bang coba untuk menangkap dari perpasukan dari tim Onyx. Mereka kekurangan Suns, mereka butuh power dari Suns dan itu dia ketika Suns datang. Bigetron by Vitality akhirnya sadar kalau dia tidak boleh terlalu greedy. Maka Lutfi membutuhkan banyak sword skill. Oke, Turtle-nya sekarang masih ditarik dulu ke area dari Bigetron, tapi Onyx gak tinggal diam. Oke, langsung ada Alex pada Baltas. Berimbas sedikit selamat. Menuju ke arah belakang. Kehilangan kondisi satu buah. Midlane tidak membuat perpasukan dari tim Onyx kendor. Tapi nampaknya Nile harus termakan. Terkejar dan double kill dari Finn. Membuat perpasukan dari tim Bigetron. By Vitality mereka semua team fight. Sedangkan Lutfi di depan sana versus everybody. Ditanggung langsung ada Kairi. Melakukan satu point kill. Astaga, Lutfi terlalu keras. Wow, Lutfi yang cukup bersinar di MSI kemarin. Tapi untuk sekarang, flicker. Flicker, karena Moreno tahu di depan sana Kairi ada lagi Puncher. Tapi nampaknya Suns coming! Suns membuat tim fight dari tim Onyx kali ini
berhasil membalikan keadaan. Oke, mencoba untuk bisa melakukan pembalasan kembali dari Bigetron, tapi ternyata menjadi hal yang merugikan mereka sendiri, Prof. Ya, balik lagi ya. Dengan adanya Benedetta, otomatis pasif dari Demonic Eye-nya akan sangat mudah sekali untuk ke-trigger. Ke-procs terus-terusan, dan Lutfi dengan modal Infernal Pursuit, level 4 Povius, turtle pertama, ini udah sangat-sangat terkoneksikan dengan manis, dengan harmoni sekali. Makanya sangat wajar dia buying time hampir lebih dari 1,5 menit tadi di Iya. area river. Loncat-loncat terus. Loncat-loncat terus. Jadi Dan bahkan itu sampai Samsnya juga bisa bantu backup lagi. Bisa balik lagi. Bayangkan betapa lamanya waktu yang bisa diberikan untuk member Onyx bisa menciptakan setup baru. Lutfi yang dari di game yang pertama dengan Povius-nya. Dan kayaknya wajar aja kalau misalkan kita punya pertanyaan kenapa ya di MSC banyak banget band Povius. Karena udah modal Donald juga gak sih? keras. Bahkan ketika di head to head dan lihat membuat sosok dari Shogun kewalahan juga. Walaupun dia punya potensi untuk bisa melakukan dash power dengan mobility-nya yang tinggi. Tapi ketika di laning head to head dan yang bonyok adalah Shogunnya, kan berat juga. Nyebelin. Ya, Stabila tidak beralasan, Fizz. Tidak bisa terlalu terburu-buru untuk bisa masuk ke dalam karena Purify is at level besar. 9 for 9, menuntut jalan Destra Kyrie. Dia masih bertahan, tapi dengan Alex Tombay ada blow. Permasukan dari JP ke terbaik vitality mereka. Kali ini gagal mendapatkan Sapero. Purify Kyrie ingin on point membawa pasukan dari Demonic. Menyelamatkan mereka di arah bot lane-nya. Wah, tidak ada upaya geng yang berhasil ya. Tadi di bottom lane juga dari Shogunnya selamat. Dan sekarang modal dari Heptasis yang sudah selesai. Targeting ke arah belakang akan semakin mengerikan nih dari Benedetta-nya Shogun. Tapi emang dalam ancaman yang berbahaya ya. Dari tadi HP-nya benar-benar dalam keadaan low. By the way, strike kemudian juga Moreno. Sebagai for defensive membuat Turtle free. Turtle di tangan dari Demonic. Still Turtle yang pertama, tapi nampak Kevin gak boleh ketangkap dengan ada Unbreakable. Oh. Jangan lupa kan itu bisa di all in loh kalau Unbreakable kena. Benar-benar, tapi tensinya agak sedikit naik ya untuk di game kedua kali ini. Dan upaya dari splitnya Shogun yang berhasil juga nge-trade ke arah Turtle yang didapetin sama Onyx menuju satu outer turret di bottom lane. Ya itu satu-satunya keuntungan yang emang bisa didapatkan dengan menggunakan EXP Benedetta. Itu sangat wajar sekali. Kalau seandainya harus melepaskan Turtle dibandingkan dengan nanti Nanael yang bakal jadi korbannya lagi. Dan sekarang dengan mengorbankan Vader Airstrike mendapatkan Turtle, kurang untuk apa coba untuk Onyx? Mereka bakal punya keuntungan yang berlimpah banget. Yep. Mulai dari 1000 gold ini, yang tentunya bakal kita cek lagi nih. Setup seperti apa yang akan dibawakan. Itu cuan for life ya. Kita lihat Nael masuk terlalu dalam, Nael. What are you doing? Unbreakable. Langsung menuju ke arah Nael karena penalty instant kill. Nael, what are you doing, Nael? Masuk ke dalam kondisi yang benar-benar itu nggak baik untuk Bigetron. Dipanis habis-habisan, mau tidak mau, dan itu adalah sebuah jawaban. Aku malah lebih mempertanyakan Vin-nya. Ketika Nailnya masuk, Vin-nya ke belakang. Kayak disconnected Lagi, kedua kalinya. Profesor KB. Ya. Disconnected pertama mungkin kita masih bisa reconnect. Kalau kedua kalinya, wah ini harus reset sih. Harus kontak ke call ke ini ya, ke CS ya, customer service. RTO gitu ya. Kalau center terdekat ya. Ini ya aku merasa kayak ada something yang terjadi berarti dari Bigetron. Kayak entah comms mereka, mungkin mereka juga ragu untuk makan depannya. Ya padahal tadi Eman juga udah standby untuk divide 5. Oke, let's see apakah akan ada setup lagi dari Bigetron setelah adanya fail setup barusan di area mid lane. Sebenarnya memang susah sih numbangin ke arah Nile ya, cukup lama, tapi masalahnya adanya damage yang besar dan juga Lutfi-nya megangin, jadinya butuh waktu yang cukup untuk bisa numbangin Nile. Ditambah lagi dengan damage dari turret, kayak wajar banget tembus Nile-nya. Jadi Turtle sekarang sudah muncul menjadi Turtle yang ketiga. Tidak ada perfect Turtle untuk satu sama lain, tapi Bigetron mereka bakal coba untuk melakukan kontes. Oh, informasi Fit di mana Fit berada sudah terdeteksi oleh seorang Vader ke arah belakang. The power of Petomation selesai dikeluarkan dan banget dimakan salah para pasukan Keyboy. Mereka berhasil menyelamatkan Lutfi dengan dapat terangkat dia dari Keyboy dan satu Turtle Kyrie. Ini tandanya mereka akan pulang defense dengan maksimal dari Sapero. Masih ada Purify Gaming. Lihat Lutfi mengorbankan jiwa dan raganya agar Sapero bisa tetap selamat. Satu korban jiwa, hanya Lutfi, dan itu juga karena Lutfi memberikan jiwa dan raga dan Kyrie. Pacarnya menyelamatkan diri, dan bahkan Kyrie still survive into mid lane. Kyrie masih bisa bertahan dan sekarang dorongan dari Bigetron diupayakan untuk mendapatkan outer middle turret. Sepertinya masih berhasil karena jangkauan Feeder Ice Strike gak cukup untuk langsung nge-clear satu wave di tengah. Ya.
Bigetron mulai bangkit. Ya udah ketemu jawabannya ya, kenapa Onyx benar-benar menjadi tim yang sangat sulit sekali untuk dikalahkan. Wait, Bahkan hingga mendapatkan 7 piala karena ya dari tadi mereka benar-benar using the friend. Mereka pakai body blocknya, mereka ngerti gimana cara mengcovernya walaupun hanya mengorbankan dari loot pick. Yep. Tapi mereka mendapatkan kerugian yang begitu banyak. Xavero-nya survive, dia masih bisa farming, Kairi juga nggak tumbang, ditutup sama Suns. wow. Tapi Onyx belum ada item life band. Tadi kalau lihat itemnya Suns, dia langsung Blood Wings, langsung Lightning Truncheon. Dia memastikan banget damage-nya ada dan cukup. Ya karena nggak butuh 100% ya di sini yang bisa memberikan regen, cuma ada di Vayne. Yep. Dan sisanya mungkin kalau kita ngomongin Eman kena burst damage dari Suns, dia nggak bakal bisa join team fight. Itu dia, conditional build ya. Tidak selalu melulu template. Dan sekarang keadaan sudah mulai coba untuk dikejar oleh Bigetron. Apalagi PR dari Onyx adalah split push dari Shogun nih. Yang masih belum ada jawaban sejauh ini. Itu yang ngerepotin mereka ya. Iya. Karena mereka lebih suka untuk fight berlima. Sehingga Pick Benedetta ini benar-benar jadi jawaban banget untuk bisa menjalankan landing jauh. Dan ini kalau misalnya pertanyaan dari Aul dan juga Profesor KB untuk di game pertama, apakah Shogun perform di debutnya? Mungkin tadi di game pertama tidak terlalu perform karena dia tidak ada hero yang bisa memainkan gameplay. Tapi kali ini kita lihat gimana tenangnya dia dalam under pressure. Itu cukup udah menunjukkan kualitas kalau dia memang mampu dan layak bermain di MPL. Iya, Siap lah ya. Iya. Dan gak pernah miss timing loh untuk datang menutup lini belakangnya Onyx. Ya dari tadi Petrify-nya selalu on point ke arah Suns. Selalu dari awal, sampai sempat telat kan Prima ya. Iya benar-benar direpotin untuk lini belakangnya sehingga Onyx gak bisa 100% ngasih damage. Oke, tapi untuk Lord yang sekarang sudah muncul juga, Onyx sudah mulai beramai-ramai lagi. Oh, Lutfi gagal. Di depan sana permasukan dari tim Onyx langsung ditutup dengan ada Purify. Satu selesai menyelamatkan dirinya. Tapi Veneresek baru dibuka dan baru di pop up. Para pasukan dari tim Bigetron mendapatkan keuntungan yang sangat mahal yaitu Keyboy di saat Lord muncul. Alright, keyboy-nya hilang. 5 versus 4 menjadi kesempatan yang cukup baik untuk Bigetron walaupun HP mereka juga agak sedikit low dan memaksa untuk recall terlebih dahulu untuk Shogunnya juga. Sekarang Bigetron akankah langsung all commit dan all in menuju ke arah Lordnya? Wow, Atau tarik dulu? kayaknya komit sih. Kayaknya udah emang harus komit dari tadi gak sih? Bakal jadi free lord juga semenjak mereka memenangkan match-up-nya untuk 5 lawan 4. Tapi balik lagi jangan lupa ya untuk Onyx. Mereka punya Bruno, mereka punya Varsha. Jadi harus hati-hati nih untuk Bigetron ketika memasuki high ground. Vayne bisa makan depan selama mereka nggak ragu seperti yang di area mid lane tadi. Oke, tapi untuk sekarang Lord sudah mulai spawn, berjalan setengah map lane of down di arah bottom lane juga. Tapi ya bicara tentang adanya high ground defense ini masih Lord yang belum in hand. Masih ada Suns juga nantinya untuk bisa mengusir pemain-pemain dari Bigetron. Sekarang fokusnya adalah inner turret dulu yang diincar. Hostil menuju ke arah lembaga langsung ada tsunami slay di following up dengan adanya Spray. Merebuskan dari tim Bigetron dan sama following up tampaknya pindah tumpah. Di belakang sana kayak di belakang following up. Tapi di para pasukan tim Bigetron kekurangan damage. Tsunami Slam tanpa damage hanya sia-sia. Ketika Tsunami Slam berbicara Lutfi lihat Suns, itu yang dibilang oleh Profesor KB. Benar-benar seluruhnya digunakan untuk body block, Ya. buying time untuk temennya dan juga menyelamatkan temannya. Dan Gatot Kaca dari Keyboy juga ini akan menjadi salah satu jawaban untuk counter initiate single target lock dari Kalea ya bro. Ya udah pasti ya, ditutup belakangnya, Kairinya tinggal follow. Dan buat sekarang karena udah jadi Berserker Fury nih, Xavero akan menjadi senjata yang mematikan sekali di late game. Wah ini salah-salah masuk sih berbahaya loh. Apalagi kalau ngomongin Moreno. Misalnya dia dive in nge-following up Vin atau mencoba melakukan zoning out, nggak sengaja kepukul berkali-kali dengan jarak dari Xavero yang terlalu jauh. Itu bisa hilang loh Prof. Ya, even Shogun ya. Even Shogun. Karena Shogun balik lagi, dia build-nya yang full damage. Jadi kalau misalkan nanti dia bakal kena burst damage atau critical damage yang begitu tinggi dari Xavero, dia harus memperhatikan Nefortnite-nya. Bisa menggocek dengan ada Dead Sonata yang dikeluarkan oleh Eman. Bersama dengan Rhapsody dan terus setelah dikeluarkan untuk ke arah pelang Xavero akan jalan untuk pulang. Purify kali ini yang sangat manis membuat para pasukan dari tim ada banget Tsunami Slam. Berhasil mendapatkan Keyboy dari bunuh ke arah belakang adalah sebuah jawaban. Gantian, gak ada yang bisa menyelamatkan Keyboy kali ini. Lutfi, Friends Everybody dan double kill from Eman. Wow, keadaan seketika kali ini dikuasai oleh Bigetron by Vitality, Flicker, dan juga Tsunami Slam yang mencoba untuk langsung mengincar lini-lini belakang. Berawal dari targeting Nile ke arah Xavero. Dan akhirnya connection itu terlihat perlahan. Oke,
Federal Strike, tapi Eman tidak takut dibalaskan kembali. Dengan damage yang diberikan, Eman masih bisa selamat dan satu mid turret. Bigetron bounce back. Yes, dan bahkan turret dari Bigetron belum ada yang hancur sama sekali. Wow, Bigetron too strong untuk di game yang kedua. Ternyata reconnect itu benar ada nyatanya, Profesor. Hubungi CS secepatnya ya, agar nanti koneksinya kembali lagi. Dan kali ini goldnya perlahan tapi pasti Bigetron akan mencoba untuk leading lagi, lebih dalam lagi, terutama untuk pressure-nya. Mereka benar-benar gak melepaskan di bagian bottom lane. Lihat apa yang dilakukan oleh Shogun dan Blade of Despair. Wow. Hati-hati untuk Suns dan juga Savero. Instant kill ini. Instant kill. Sedangkan dari Suns kali ini kita lihat kondisinya akan menjadi target utama Nile. Walking damage telah diberikan, informasi yang telah didapatkan. Savero berkali-kali memang punya power yang cukup kuat. Tapi Savero nggak pernah bisa deliver damage dengan maksimal. Yep. Lihat di belakang sana ada siapa? Di belakang sana ada Keyboy. Ada Keyboy yang masih belum mau maju dan lagi-lagi ya, adu pok damage di area lordnya. Oh, mau di take over? Serius? Mereka sifat, coba ditutup jalan untuk ke arah belakang, langsung ada PRS, ada Bang Retribution! Berhasil mendapatkan Kairi, Petrify beriman depan, mereka berhasil mendapatkan Shogun untuk ke arah belakang. Dengan ada kondisi Kairi dan Finn! Berhasil menangkap Kairi! Double kill didapatkan, membuat para pasukan dan tim Onyx mereka kehilangan 2 member. Yes, dan itu adalah besting yang bisa didapetin sama Bigetron. Mereka kehilangan lordnya yang di take over oleh Onyx, tapi dibayar dengan 2 pemain yang menjadi eksekusi yang bisa dimanfaatkan juga. Sehingga akhirnya Lord, tapi masalahnya Bigetron gak mundur loh. Mereka tahan di situ. Wow, terlalu sakit yang bisa diberikan, tapi Savero, itu dia gebokkan maut. Finn mencoba untuk menutup jalan dengan adanya Keyboy di depan sana, sekalipun ada Tsunami Slam. Ingat Lutfi sudah kembali hadir bersama dengan Savero. Ball masih didapatkan, Keyboy menang damage semua yang diberikan. Langsung Savero David keluar, masuk kita dapatkan. Eman sekarang maut Lutfi menuju ke Eman, one last win of match. Dapatkan Flicker, save the day for Eman. Aduh, mereka dengan Savero. Tapi Immortality berhasil membuat tapi Savero versus everybody apakah selamat dan Purify. Kali ini membuat Savero harus take-down, killing spree dapatkan oleh Shogun. Purify Gaming sudah dibuka oleh Savero, tapi lihat Onyx memaksa agar core-core yang dimiliki dari tim Bigetron itu tumbang terlebih dahulu. Tapi nggak sampai, Eman mencoba untuk menggocek, Kairi is coming, mencoba bertahan dan Eman ter-shutdown! Eman mencoba untuk bertahan tapi nampaknya tak bisa. Shogun mencoba untuk melakukan charge on power situation, coba dibalikan kembali keadaannya. Sakaratul maut, Kairi is coming, apakah akan terjadi outplay? Sans dan itu dia berhasil dimakan, ditelan bulat-bulat. On power situation, gak bisa bertahan, damage-nya terlalu sakit dan bahkan Shogun harus termakan. Gak ada landing jauh yang bisa dikontrol oleh Shogun saat ini. The real adu mekanik The ini real adu sering mekanik. banget terjadi. Wow. Wow. Ya, semenjak ini adalah minggu pertama dari MPL ID. Welcome to Brawl Server. Wow, Brawl Server malam minggu ceria melihat seluruh mekanik keluar dan bahkan Maniac dan bahkan juga Savage di hari ini. Iya, dan kalau kita intip sedikit nih Prof dari segi replaynya juga. Wah, terlalu banyak yang terjadi ya. Kayak jual beli dari Wind of Nature, Immortality yang tadi dibuat sama Eman udah brilian banget. Gila, udah Eman tepat waktu banget. Timingnya juga pas dan dia nge-trigger Savero, jangan lupa. Tapi ternyata ditutup juga oleh kehadiran dari Kairi di belakang sana. Dan ini dia, procs-nya terlalu banyak. Trade Nile Savero masih fine. Tapi ketika Savero di-trigger sama Eman, Onyx mulai building untuk bisa kembali lagi ke track-nya. Dan sekarang udah mulai bangkit. Itu kalau kita pas lagi kan udah duduk base ya, udah begitu tuh. Itu semua udah digebok-gebok. Udah maksimal. Udah maksimal banget itu Savero dari tadi. Saya sudah melakukan yang terbaik. Saya udah memang terbaik. Ya sampai ke depan pakai Purify itu udah maksimal banget. Benar-benar. Dan sekarang goldnya udah di-drag ke arah Onyx. Ini menandakan bahwa momen demi momen ini bisa diciptakan juga sama Onyx. Ya. Dengan team fight yang terus-terusan mereka ladeni, meng-counter initiate apa yang dilakukan oleh Finn. Dan lagi-lagi. Oke, lihat di depan sana, langsung menuju ke arah Lutfi, membalaskan kembali kanan, dia bisa diberikan benar wrestling, langsung maksimal, tapi sampai rock free hit, membuat para pasukan tim Onyx mereka benar-benar bisa memberikan damage dan bahkan Eman ter-takedown. Kali ini masih bisa selamat, one last hit Eman, masih selamat Kairi, damage yang terlalu besar, masih ada Wind of Nature, dengan ada glowing one dimiliki para pasukan dari tim Bigetron, masih terlalu sakit, tapi jangan lupakan Sans, dia bisa instant damage ke arah ketemu. seorang Eman, apakah ada di sana Shogun, wow my god itu dia, 2 momen tercipta. Dan Suns Wow, dapetin
Emon. Iya, dia camping. Dia gak cuma camping, dia nahan 2 pemain, dia nahan Moreno dan Eman. Oke, tapi nampaknya kali ini para pasukan dari tim Onyx mencoba melakukan West Rain Boost. Nile akan memuncul, tapi bentar lagi para minion masih sempatkah? Langsung ada Astra mengusir Moreno dengan mengesan bacon yang masih ada win over Nether. Dan kali ini Winter Crown gak menyelamatkan. Onyx! What the epic comeback!